Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa pemberitaan yang saya kira dan saya rasa perlu kritisi, kemudian disampaikan juga kepada masyarakat agar masyarakat tetap kondusif terkait dengan pelaporan Faisal Assegaf. Namun seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Dan saya coba bikin video sambil ngerokok, apakah kena teguran dari YouTube atau tidak, biar disebut sawerianya berjalan begitu. Oke teman-teman, beberapa jam tadi sebelum sholat subuh itu ada beberapa pemberitaan notifikasi terkait dengan pelaporan Faisal Assegaf yang dilakukan oleh beberapa kader NU, khususnya di DKI Jakarta, serta Gerakan Pemuda atau GP Ansor, LBH GP Ansor juga ikut melaporkan. Bahkan ada beberapa kabar bahwa di beberapa wilayah juga akan melaporkan Faisal Assegaf. Faisal Assegaf ini dilaporkan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik atau berita bohong atau undang-undang ITE yang diduga mencemarkan nama baik Ketua Umum PBNU Gus Yahya atau Yahya Khalil Stakuf, di mana pada perkara ini Faisal Assegaf melalui cuitannya di Twitter, beliau menduga Gus Yahya menghina Habib dengan menyebut Habib ngungsi begitu. Dan dari kejadian ini sebetulnya Faisal Assegaf ini udah beberapa kali menyinggung NU begitu. Maka karena singgungan yang kemarin itu dirasa oleh teman-teman NU, teman-teman kader NU serta GP Ansor diduga sudah terlalu vulgar, akhirnya kita sebagai warga NU memiliki batasan untuk mentolerir kritikan-kritikan dari Faisal Assegaf, sehingga ini membentuk puncak dari kemarahan terhadap kader NU terhadap Faisal Assegaf. Makanya harus menempuh jalur hukum. Dan ada yang unik, saya ketika beliau dilaporkan, justru Faisal Assegaf merespon dengan nada yang lumayan menarik. Ketika Faisal Assegaf dilaporkan oleh beberapa kader NU, beliau mengatakan bahwa demi Allah saya nggak takut. Kemudian beliau juga berkata bahwa saya berbicara pandangan saya tentang kekeliruan pernyataan PBNU. Saya mempertanyakan bagaimana itu, jawab dengan argumentasi, bukan laporan polisi, beliau jawab begitu. Kemudian yang menariknya adalah beliau mengungkapkan kata, ini orang bodoh yang tak pantas muncul di ruang publik. Jadi saran saya untuk GP Ansor, bagus kalian bersatu tuntut hukuman kepada mantan bendum PBNU yang terlibat skandal korupsi. Mending kalian bersatu bantu rakyat. Jadi beliau
bilang GP Ansor orang bodoh yang tidak layak muncul di permukaan publik. Harusnya nggak usah gitu juga gitu ya, nggak apa-apa kita disebut bodoh. Beliau mengatakan, katanya GP Ansor serentak di seluruh Indonesia mau laporin saya, kok cuma secuil saja anjir nantang. Kemudian udahlah, mending kalian ajak Yahya Khalil Stakuf berantas kejahatan korupsi ex ketum PBN, ex bendum PBNU dengan dugaan skandal korupsi 2,8 triliun, bantuan pesantren dan lain-lain. Otak kalian meski di-upgrade biar gak bodoh, cenah gitu. Ya, kemudian juga LBH GP Ansor DKI Jakarta akan melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan cuitannya yang menghina dan memfitnah Ketua Umum PDNU Selasa 8 November berarti kemarin. Kemudian juru bicara GP Ansor, Sahwan Arai, menilai cuitan Faisal Hasan di Twitter sedang mempertontonkan keburukan adab lantaran timbulnya permusuhan di tengah masyarakat. Kami akan secara aktif mengawal proses hukum sampai tuntas hingga perbuatan Faisal Assegaf diganjar pidana sesuai hukuman dan peraturan perundang-undangan, kata Sahwan dalam keterangan dikutip GP Ansor. Unggahan Faisal Assegaf di Twitter belakangan ini kerap menyoroti NU, tuh kan, emang sering. Ketua Umum PBNU bahkan menag Yakut Khalil Kumas. Bahkan pada salah satu tweetnya Faisal menuding Gus Yahya diduga menghina Habib sebagai pengungsi begitu. Dan mudah-mudahan segera selesai lah ya permasalahan ini. Kemudian tidak ada, karena 2023 nanti jelang tahun politik, tidak ada gesekan-gesekan yang kayak kemarin banyak kompor-kompor yang gak jelas yang menyinggung NU. Sebetulnya NU udah diobok-obok dari dulu ya, tapi ya biarinlah ajangnya iya gitu. Dan kita mah selama selama taat pada aturan pemerintah, kemudian taat pada aturan yang ada, ya jangan main hakim sendiri aja gitu. Kemudian tinggal laporin aja ke proses hukum gitu. Jadi nanti ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah begitu. Dan harusnya negara ini udah benar-benar bersih dari kebencian gitu. Jadi ya udahlah, susah gitu kalau udah mudah-mudahan cepat selesai lah, itulah intinya. Dan teman-teman mungkin kira-kira ada yang tersinggung dari ucapan Gus Yahya atau dari Faisal Assegaf juga, mudah-mudahan bisa segera memaafkan begitu. Dan saya kira ini harus segera dikawal dan harus dikelirkan secara hukum. Mungkin teman-teman cukup sekian, dan demikian berita hari ini. Untuk teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan aman, damai, sentosa, tidak hasrat untuk membenci kaum yang lain, membenci orang lain, dan membenci kelompok-kelompok yang lain. Mudah-mudahan segera dihilangkan sehingga Indonesia yang cita-citanya nanti 100 tahun pasca kemerdekaan di 2024 segera tercapai untuk menuju Indonesia yang maju begitu. Jangan terhambat oleh hal-hal yang sifatnya penyebaran kebencian begitulah gitu. Ya, mungkin terima kasih ya teman-teman, mohon maaf atas segala perhatian. Saya ngerokok, pingin tahu nanti ditegur enggaknya sama YouTube, apakah boleh atau tidak konten sambil ngerokok. Saya belum tahu, belum pernah. Dan begitulah teman-teman, terima kasih.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.